Shalom Papa Mama. Pagi ini sebelum anak-anak mengikuti ibadah sekolah minggu online, ada beberapa panduan orang tua untuk ibadah anak. Yang pertama, anak perlu tahu bahwa Tuhan hadir di segala tempat termasuk di rumah. Yang kedua, ajak anak untuk mengikuti ibadah dengan baik dan tertib dan antusias. Yang ketiga, remember this. Anak mengikuti teladan orang tua. Apabila orang tua mengikuti ibadah dengan baik, tertib, dan antusias, maka anak pun akan mengikutinya. Dan yang terakhir, bantu anak untuk mengikuti aktivitas dan menghafal ayat emas. Selamat membimbing anak-anak untuk mengikut ibadah sekolah minggu di rumah. Nah, kalau kali ini adalah panduan untuk adik-adik semuanya. Yang pertama, semangat dalam ibadah sekolah minggu. Yang kedua, tidak boleh makan, minum, main handphone, atau gadget atau games lainnya selama ibadah berlangsung. No food, drinks, and gadget. Yang ketiga, adik-adik ikut memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kelima, hafalkan ayat mas. Dan yang keenam, sama-sama membuat aktivitas. Selamat beribadah adik-adik semua. Halo adik-adik. Selamat datang di sekolah minggu DSMD 2 DKI Jakarta. Yeay! Dan hari ini kita mau sama-sama ibadah, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Ayo adik-adik sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau katakan bahwa kita anak-anak Tuhan yang berani tampil beda semuanya. Oke? Oke kakak, let's go. Let's go, ikutin kakak berdua ya. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya. Firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Siap-siap semuanya. Aku berani tampil beda. Oke semuanya, yang berani tampil beda sama-sama nyanyikan lagi. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya. Katakan firman-Nya. Firman-Nya teguhkanku. Ayo kita berdiri. Ku berdiri sebagai pemenang. Sama-sama katakan. Aku berani tampil beda. Semuanya. Ku kuat karena kasih-Nya. Katakan firman-Nya. Firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Siap-siap lagi. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Sekali lagi. Aku berani tampil beda. Yeay! Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Woo! Adik-adik masih siap memuji Tuhan? Yang siap katakan yeay! Woo! Ikuti gaya kakak ya. Clap,
Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita, sukacita. Hu, hu. Joy. Ayo adik-adik, saat ini kita akan menyembah Tuhan. Buka hati kita selebar-lebarnya. Izinkan Tuhan masuk dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan sungguh hebat. Amin. Sebab Tuhan sangat luar biasa. Ayo adik-adik, kita nyanyikan lagu ini dengan penuh antusias. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Name above all names, you are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. Angkat dua tanganmu, bagi sebelah nyatakan. Name above all names, you are worthy of praise, And my heart will sing. and my heart will sing how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Semua kalimat kita berdasar ke Tuhan. And all will see how great is our God. And all will see how great is our God. Kau yang layak, Kau yang layak.
kau yang layak disembah. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Salam adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama Kak Jansri dalam ibadah online sekolah minggu. Kak Jansri senang sekali berjumpa dengan kalian walaupun secara online, tetapi kita percaya Yesus hadir di hati kita masing-masing. Yesus hadir di rumah kita dan senantiasa memberkati ibadah kita. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih kalau hari ini kami bisa beribadah kembali. Ini semua karena anugerah dan kasih kemurahan Tuhan. Sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Berkatilah firman-Mu ya Tuhan, sehingga dapat kami terapkan, dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini Kak Jansri akan bawakan firman Tuhan tentang Yesus menyembuhkan sakit kusta. Diambil dari kitab Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada zaman dahulu di perbatasan kota Samaria dan Galilea, Tuhan Yesus sedang berjalan memasuki sebuah desa. Tiba-tiba datanglah 10 orang kusta menemui Tuhan Yesus. Tetapi mereka tinggal berdiri agak jauh karena penyakit kusta bisa menular kepada yang lain. Kalau kita kaitkan pada masa pandemi COVID-19, kira-kira mirip juga ya adik-adik. Yang terjangkit virus COVID-19 ini mesti diisolasi. Tidak bisa bertemu dengan orang lain. Menyapa atau melihat harus dari jarak agak jauh. Makanya adik-adik yang dikasihi Tuhan, tetap waspada ya. Ingat 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan. Tuhan akan menolong kita dan sertai kita. Lalu adik-adik yang dikasihi Tuhan, 10 orang kusta itu berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu Tuhan Yesus melihat mereka dan berkata, "Pergilah perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Lalu mereka berangkat pergi kepada imam-imam. Tiba-tiba di tengah perjalanan sakit kusta mereka hilang dan sembuh. Puji Tuhan. Tetapi hanya 1 orang yang kembali kepada Tuhan Yesus sambil memuliakan Allah. Ternyata orang itu adalah seorang Samaria. Dia tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus bertanya, "Di mana 9 orang yang sembuh tadi?" Dan Tuhan Yesus bertanya lagi, "Kenapa hanya orang asing ini yang memuliakan Allah?" Tuhan Yesus berkata, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pelajaran firman Tuhan hari ini adalah yang pertama, taat kepada perintah Tuhan. Firman Tuhan katakan, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Hanya itulah yang diperintahkan Yesus kepada 10 orang kusta tersebut. Ia tidak mengatakan bahwa mereka akan disembuhkan sebelum ataupun sesudah menemui imam. Pelajaran kedua, peduli kepada sesama kita. Perhatikan, Yesus mendengar seruan minta tolong dari 10 orang kusta dari kejauhan. Ia dapat saja bersikap tidak peduli dan meneruskan langkahnya untuk segera melepas lelah di desa tersebut. Namun, ia melihat untuk berhenti dan meresponi seruan tersebut. Ia mengarahkan pandangannya kepada orang-orang kusta atau orang najis dan terbuang dari masyarakat itu dari menjawab seruan mereka. Yesus menjawab seruan mereka. Nah, jika teman sekolah, teman di lingkungan kita, di rumah kita, tetangga kita membutuhkan pertolongan, kita harus peduli kepada sesama kita yang membutuhkan.
Dan pelajaran yang ketiga adalah miliki sikap berterima kasih dan mengucap syukur atas pertolongan Tuhan. Di tengah perjalanan, ke-10 orang kusta tersebut menyadari bahwa diri mereka telah sembuh. Salah satu dari ke-10 orang tersebut memilih kembali menemui Yesus untuk mengungkapkan rasa syukurnya. Ingat adik-adik yang dikasih Tuhan, doa-doa kita yang telah dijawab oleh Tuhan Yesus, kita harus menaikkan rasa terima kasih, menaikkan rasa syukur kepada Tuhan Yesus atas kebaikan dan kemurahannya. Nah, pelajaran yang keempat, sadar diri kita orang yang tidak layak. Ke-10 orang kusta tersebut berseru dari jauh dan memohon belas kasihan dari Yesus. Mereka sadar akan kondisi kusta mereka yang secara hukum tidak mengizinkan mereka untuk berinteraksi, bertemu dengan orang lain secara normal dengan orang lain. Mereka sadar akan ketidaklayakan mereka dan hanya berharap pada belas kasihan dari Yesus. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita juga orang yang tidak layak. Kita orang berdosa. Namun oleh kuasa darah Yesus, kita telah ditebus, diampuni, dan dilayakkan di hadapannya. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita semua, buat adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kami pelajari hari ini. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat menerapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bisa taat akan perintah Tuhan, kami peduli kepada sesama kami senantiasa menaikkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Dan terima kasih karena Tuhan Yesus sudah tebus dosa kami dan ampuni kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, ayat hafalan kita hari ini adalah 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi ya adik-adik, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah adik-adik, waktunya mengangkat kedua tangan adik-adik untuk menerima berkat daripada Tuhan. Close your eyes adik-adik. Tuhan telah menetapkan adik-adik sebagai umatnya yang kudus. Tuhan akan menyinari wajahnya kepada adik-adik. Tuhan akan menjadikan adik-adik kepala dan bukan ekor. Tuhan akan memberkati adik-adik dimanapun adik-adik berada. Tuhan akan menjaga nyawa adik-adik. Tuhan akan menepati setiap janji-janjinya kepada adik-adik. Hanya lakukan firman Tuhan dengan setia. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Terimalah dengan iman, biarlah kecintaan daripada Allah Bapa, kasih kemurahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai adik-adik mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali, dan setiap adik-adik yang diberkati Tuhan katakan amin. Sekian ibadah sekolah minggu DSMD 2 DKI Jakarta hari ini. Adik-adik, jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap antusias dalam memuji dan menyembah Tuhan. Oke adik-adik, see you next week and God bless you. Bye.